Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rista Nia Fadila dengan NIM akhir 028. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan seorang guru SD yang juga mempunyai usaha kuliner. Tujuan dari wawancara yang akan saya lakukan ini ialah untuk mengetahui bagaimana beliau dapat mengelola waktu antara mengajar dan mengurus usaha kuliner. Dan apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha kuliner ini dengan mengajar? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman, supaya kalian mendapatkan informasi untuk memotivasi diri Anda. Baik, Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Rista Nia Fadila. Di sini saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, izin untuk mewawancarai Ibu sebagai nilai tugas akhir saya, yaitu UAS pada mata kuliah berbicara dialektik. Sebelumnya, saya persilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Mbak Dila waktunya. Saya akan memperkenalkan diri pada audiens dan Mbak Dila. Nama saya Hariah. Saya adalah pengajar SD, guru SD ya. Saya kerjanya di SD Negeri Pakis 1. Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Di samping saya sebagai seorang guru, saya juga mempunyai usaha kuliner di rumah. Usaha kuliner saya kebetulan kue kering, kue basah, aneka snack dan aneka tumpeng. Baiklah, di sini izinkan saya untuk mewawancarai Ibu dan saya izin untuk mengajukan pertanyaan ya Bu. Ya. Yang pertama terkait motivasi. Apa sih yang pertama kali memotivasi Ibu untuk mengelola atau membuka usaha di bidang kuliner ini, sedangkan Ibu juga sudah menjadi pengajar, yaitu pengajar SD atau guru? Motivasi saya, meskipun saya sudah bekerja sebagai seorang guru, tetapi kenapa saya harus membuka kuliner atau usaha saya di rumah? Yang pertama, motivasi saya adalah saya ingin tetangga saya mendapatkan pekerjaan di samping mereka sebagai ibu rumah tangga, tetapi dia juga mendapatkan pekerjaan sampingan. Kemudian meskipun saya sudah menjadi seorang guru, tetapi usaha kuliner itu sudah menjadi hobi saya. Ketika saya sebelum menjadi seorang guru, saya sudah mengelola usaha itu meskipun dari usaha yang sangat kecil sekali dengan modal yang sangat minimal, begitu Mbak. Oh, seperti itu ya Ibu. Terus bagaimana sih cara Ibu mengelola waktu di saat Ibu mengajar, juga di saat Ibu mengelola usaha kuliner ini? Dalam mengelola waktu, saya meskipun saya itu mengajar setiap hari, kebetulan di rumah juga misalnya ada order setiap hari juga. Saya memang harus bisa mengelola waktu itu Mbak. Yang saya prioritaskan adalah tugas saya yang sangat penting. Saya adalah seorang pengajar, saya juga harus mengajar pada anak-anak saya di sekolah. Saya tidak istilahnya mengabaikan tugas yang sangat penting itu. Namun saya juga harus bisa istilahnya yang di rumah juga bisa dikerjakan pekerjaan yang saya setiap hari kerjakan, karena setiap hari ketika ada orderan saya harus mengajar, saya harus di sekolah. Nah, itu saya menyerahkan tugas saya kepada orang yang saya percaya. Di sini kebetulan tetangga saya, saudara saya yang masih istilahnya sebagai ibu rumah tangga dan membutuhkan pekerjaan, itu saya serai untuk mengelola usaha saya ketika saya
menjalankan tugas sebagai seorang guru. Saya juga harus istilahnya apa ya Mbak, memfokuskan apa yang penting bagi saya, karena pekerjaan sebagai guru itu lebih penting daripada saya apa ya membuka kuliner itu sendiri. Berarti Anda lebih bertanggung jawab untuk menjadi seorang guru, di samping Anda juga mengelola usaha kuliner tersebut ya Ibu. Iya. Jadi apa sih tantangan terbesar Ibu saat Ibu menjadi seorang guru dan juga menjadi pengusaha kuliner, dan bagaimana cara mengatasi jika ada kendala dari keduanya? Ya, tantangan terbesar saya biasanya ketika di rumah orderan itu ya kadang-kadang banyak ya Mbak ya, itu tiba-tiba harus dikerjakan hari itu juga, sedangkan saya harus memberikan pelayanan pendidikan di sekolah. Nah, karena saya fokusnya harus mengajar, yaitu seperti tadi yang saya katakan, yang di rumah saya juga harus mempunyai orang yang dapat dipercaya. Nah, tantangan itu ketika ada komplain dari konsumen, ketika Bu ini kok belum sesuai dengan pesanan dan sebagainya. Nah, itu saya meskipun sibuk di sekolah, tetapi saya tetap harus bisa memantau pekerjaannya di rumah sehingga tidak terjadi komplain-komplain seperti itu. Harus menjaga kualitas, dan kita juga harus kerjanya profesional. Menjaga kualitas itu tidak hanya dari tampilan Mbak, tetapi juga kita harus dari bahannya, dari cara pengerjaannya, semuanya harus secara profesional dikerjakan. Nah, itu kadang-kadang saya juga merasakan ada pekerjaan yang penting tetapi di rumah juga membutuhkan saya, tetapi saya harus bisa membagi waktu untuk kegiatan yang memang saya istilahnya nomor satukan, yaitu saya harus mengajar dan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswi di SD Negeri Pakis 1. Seperti itu Mbak. Bagaimana sih Bu cara untuk memanage waktu? Ibu kan dari mengajar terus mengelola usaha kuliner itu. Ya, saya biasanya Mbak membuatkan jadwal untuk istilahnya karyawan, meskipun baru beberapa orang ya, belum banyak sekali, karena usaha saya juga tidak besar usaha saya, tetapi meskipun usaha saya belum besar, tetapi kita memberikan pelayanan pada konsumen, istilahnya mau pesan atau order kue kering atau kue basah atau tumpeng untuk aneka kegiatan. Kadang untuk lomba pun kita biasanya 10 tumpeng juga sudah pernah mengerjakan dalam waktu 1 hari itu, dan kebetulan digunakan untuk perlombaan. Nah, saya harus bisa meminit waktu Mbak. Ketika saya pulang sekolah, saya harus mengerjakan apa yang belum dikerjakan sama karyawan saya. Istilahnya kalau dalam membuat tumpeng, kadang anak-anak atau karyawan saya belum bisa yang membuat itu garnish dari tomat, dari wortel, membuat bunga dari mentimun dan sebagainya. Nanti saya yang mengerjakan, sedangkan untuk yang masak sendiri memang saya sudah mengambil seseorang yang memang sudah profesional dalam bidang kuliner tersebut. Untuk kue-kue kering, saya biasanya juga mengerjakan ketika saya pulang sekolah, harus bisa mengembangkan ide sehingga konsumen itu tidak bosan untuk order selalu di kami. Kebetulan nama kuliner saya Faza Cooker Mbak, dan Faza Cooker itu sudah mempunyai PIRT, kemudian juga sudah mempunyai sertifikat halal juga, seperti itu Mbak. Berarti itu sudah luas sekali ya Ibu, walaupun usahanya masih kecil-kecilan, terbilang kecil-kecilan, tapi sudah melesat pesat sekali ya Ibu. Jadi
Ibu melibatkan siswa Ibu untuk mempromosikan dagangan Ibu atau tidak? Iya. Untuk promosi dari usaha saya, Mbak, ketika di sini saya pas kebetulan mau Lebaran. Nah, itu kan kadang-kadang produk kue kering lebih banyak daripada biasanya. Itu kadang-kadang siswa-siswi dari SMP, SMA yang ada di sekitar rumah saya kebetulan juga sering menjadi karyawan saya, karena memang mereka ketika waktunya senggang membutuhkan pekerjaan itu juga melatih keterampilan mereka. Nah, itu mereka juga bilang, "Bu, saya mau membawa kue-kue Ibu ke sekolah untuk dipromosikan pada Bapak Ibu guru kami." Kemudian di SD pun anak-anak juga sering, "Bu, minta contoh-contoh atau sampel kue kering untuk ibu saya," dan sebagainya. Nah, itu seperti itu, anak-anak juga berlatih untuk berwirausaha, seperti itu, Mbak. Apakah Ibu mengajarkan itu tadi berwirausaha kepada murid-muridnya di saat Ibu mengajar di kelas? Iya, untuk berwirausaha kadang-kadang saya juga mengajarkan, karena kebetulan di sekolah dasar juga ada market day yang kebetulan kita harus mengajarkan pada siswa-siswi kita untuk istilahnya berwirausaha dengan cara membuat kuliner. Misalnya kita tentukan aneka macam makanan yang berasal dari ketela, kemudian makanan yang berasal dari tepung beras, tepung terigu, dan sebagainya. Anak-anak itu diajarkan juga di sekolah, dan ketika ada market day, anak-anak bisa berwirausaha dengan cara menjual produk-produk mereka, seperti itu. Dua lagi ya ini, Bu. Ya. Yang ke berapa ini tadi? Saya ingin bertanya, apa sih, Bu, yang paling laris kuliner Ibu dagangannya itu? Ketika menjelang Lebaran, Mbak, itu kemarin yang paling laris dan istilahnya menjadi best seller di usaha kuliner saya kemarin adalah nastar gulung. Nah, di mana nastar gulung itu saya buat meskipun itu bentuknya lain, tetapi tidak meninggalkan rasa khas dari roti nastar. Di sini kita sudah banyak sekali pas kemarin itu orderan kue nastar itu dari yang buat parcel atau paketan-paketan sampai ke kilograman. Itu alhamdulillah kemarin menjadi best seller di tempat kami. Banyak banget ya itu. Kebetulan di sini kuliner saya namanya Faza Cooker, yang beralamatkan di Pakis Kulon, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Banyak yang untuk pertanyaan terakhir ya, Ibu. Ya. Apa saran agar kita sukses dalam berwirausaha, dalam nantinya menjadi seorang guru gitu, untuk audiens dan juga untuk saya pribadi? Ya, Mbak, yang menjadi motivasi dan saran saya untuk audiens dan Mbak Dila sendiri, bagaimana sih ketika kita sudah mempunyai tugas yang pokok, kita juga harus mempunyai usaha yang sampingan. Pertama yang saya lakukan adalah kerja keras. Kerja keras, saya tidak istilahnya bermalas-malasan, atau ketika saya mengembangkan usaha kuliner, saya harus bekerja keras. Dari saya yang belum punya alat-alatnya, saya harus menjadi punya. Kemudian juga di samping itu kita tidak boleh pantang menyerah. Nah, ketika kita membuat usaha kuliner dari awal, banyak sekali mungkin konsumen yang belum begitu percaya dengan kita, tidak suka mungkin dengan usaha atau makanan yang kita buat. Kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus tetap berusaha agar
orang-orang percaya, oh ini kuliner yang paling enak, yang paling bagus di desa mungkin ya. Kebetulan saya di desa, ya, mungkin pertama kita buat kepercayaan untuk konsumen. Kemudian jangan sampai kita takut gagal. Kalau kita sudah takut gagal, wah, saya buat seperti ini mungkin nggak laku atau gimana, kita tidak akan bisa maju usahanya. Dan kita juga harus profesional seperti itu, Mbak. Profesional itu dalam arti dalam berusaha kita jangan sampai istilahnya menipu konsumen, menipu pelanggan. Nah, yang diutamakan itu adalah kejujuran kita. Jadi dari mulai kita membeli bahan-bahannya, kemudian kita membuat, kemudian kita memasarkan, jangan sampai kita istilahnya kurang profesional seperti itu, Mbak. Dan yang terakhir, kita harus selalu berdoa dan berusaha seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Haria atas waktu yang telah diberikan. Ya Mbak, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mbak Dila. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan atau mungkin sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Ibu. Semoga dapat memotivasi audiens juga. Terima kasih. Nah, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Haria yang merupakan seorang guru SD yang juga mempunyai usaha kuliner sendiri. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan bisa memotivasi diri kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.